Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa supaya lancar ya, dengan pembacaan basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Meski di negeri kita dilanda COVID-19, kita harus semangat ya. Semoga COVID-19 berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali di sekolah. Anak-anak, materi sekarang yaitu tentang pokok bahasan teks laporan percobaan. Ini untuk kelas 9 ya. Coba perhatikan di sini PowerPoint yang saya sampaikan ya. Teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuannya di sini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu memahami pengertian teks laporan percobaan, fungsi teks laporan percobaan, dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Kemudian di sini pokok bahasan yang kita pelajari yaitu siswa mampu memahami pengertian teks laporan percobaan, fungsi teks laporan percobaan, dan ciri-ciri teks laporan percobaan ya. Pengertian teks laporan percobaan. Sebelum kita melihat memahami pengertian teks laporan percobaan, kita harus tahu dulu apa itu teks. Teks di sini adalah ungkapan pikiran manusia yang lengkap, yang di dalamnya ada situasi dan konteks. Teks dibentuk oleh konteks situasi. Maaf tadi ada gangguan ini anak-anak. Konteks ya. Saya ulangi di sini. Teks dibentuk oleh konteks situasi, penggunaan bahasa yang di dalamnya ada register atau ragam bahasa yang melatar belakangi lahirnya teks tersebut. Ini pendapat dari Masum tahun 2013. Kemudian teks laporan adalah teks yang mengandung klarifikasi tertentu yang berdasarkan pokok kriteria tertentu. Kemudian di sini teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan yaitu teks yang menyajikan hasil percobaan dalam bentuk laporan yang dilakukan oleh si penulis. Maksudnya di sini bahwa di dalam teks laporan percobaan ini harus disajikan setelah melakukan hasil percobaan itu. Kalau sudah kita melakukan percobaan, maka hasil itu akan dibentuk dalam laporan teks laporan percobaan. Kita lanjut ya. Kita lanjut yaitu fungsi teks laporan. Fungsi teks laporan ada 5. Yang pertama, pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas. Kemudian yang kedua, landasan pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Yang ketiga
Alat untuk melakukan pengawasan. Yang keempat, sebagai dokumen, bahan studi, dan pengalaman bagi orang lain. Ya. Yang kelima, sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya, karena disusun berdasarkan data dan fakta. Kita lanjut. Yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Yang ketiga, memaparkan tujuan percobaan. Yang keempat, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan. Yang kelima, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan. Yang keenam, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Yang ketujuh, memaparkan hasil berdasarkan hasil analisis. Yang kedelapan, mengandung fakta. 9. Bersifat objektif. 10. Ditulis lengkap dan sempurna. Yang ke-11, tidak menyimpang, mengandung prasangka. Lanjut. Terakhir ini anak-anak ya. Ini ada tugas. Ada 3. Yang pertama, jelaskan pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, sebutkan fungsi teks laporan percobaan. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, Ibu akan memberi waktu pada kalian 3 hari ya. 3 hari dikumpulkan. Kemudian pengumpulannya langsung saja ke sekolahan ya. Kita melakukan tatap muka sebentar. Saya kira itu dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.